Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju yang selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, pada kesempatan hari ini yaitu jam berapa nih? Ya, pukul 8 tepat di pagi hari, tanggal 19. Nah, jadi yang tidak saya ceritakan adalah kemarin tanggal 18 bulan 11 tahun 2024. Nah, itu. Jadi saya berkunjung ke kantor saudara saya. Beliau direktur di sebuah perusahaan umum milik pemerintah. Nah, memang suatu kebiasaan bagi saya kalau mau bertemu beliau itu ya tidak pakai telepon, tidak pakai WA, ya saya datang saja duluan. Pukul setengah 7 saya sudah di kantornya itu. Nanti pas jam 7 masuk. Saya naik bersama dia di ruang tingkat 2. Saya duduk dulu. Setelah selesai baru ajudannya panggil kita untuk masuk di ruangan beliau. Begitu. Padahal hari Senin yang lalu saya sudah ketemu dengan beliau. Ia membahas masalah pembangunan sebuah musola dan kelanjutannya. Kebenaran saat itu beliau juga mempersiapkan diri untuk berangkat ke Bogor. Dia bilang besok saya mau ke Batam nih. Wah, begitu dia. Jadi 1 minggu itu bisa jadi 2 kali sampai 3 kali dia keluar daerah. Saya bilang sama dia, apa enggak capek naik pesawat? Dia bilang sudah capek, sudah bosan, tapi apa boleh buat, ini tugas bangsa, tugas negara. Oke, saya bilang mantap. Nah, itu. Nah, kemarin ya hari Senin dia sudah pulang dari Batam. Saya datangi beliau. Ya, kami cerita-ceritalah banyak hal tentang sosial, budaya, ekonomi, politik. Mungkin juga masalah pribadi. Karena kita manusia biasa ya. Ada hal-hal yang menyulitkan pemikiran, perasaan, pekerjaan. Ya kami diskusikan. Bahkan pencapaian penemuan kami di jalan ya sering kami diskusikan. Dan itu biasanya kami laksanakan hari Sabtu. Kadang-kadang hari Minggu. Tapi saat ini tidak. Momennya dadakan. Nah, yang tidak saya sampaikan di sini adalah di dalam perjalanan kami kemarin itu banyak hal yang menarik yang kami bicarakan. Nah, jadi setelah saya bersama beliau di dalam ruangan beliau itu, jadi beliau ajak kabak umumnya beliau, security beliau, dan sopir pasti. Jadi kami ya keluar kantor dan keluar perkarangan itu. Dia bilang ya kita sarapan dulu nih, udah jam 9 lewat. Nah, di perjalanan itu saya, beliau dan kabaknya dia, termasuk security-nya kami ajak berbicara. Ya banyak cerita memang. Banyak pembicaraan, tapi alhamdulillah walaupun kami guyon, bergurau, aha-aha, tapi pembicaraan kami waktu itu ya sangat berbobot sekali. Maaf betul kita tidak pernah menceritakan aib orang, karena itu tidak menarik. Yang kita ceritakan adalah pencapaian-pencapaian, penemuan-penemuan di dalam masyarakat dan umum. Jadi ya kabak beliau bercerita tentang keadilan, bahwa kalau orang punya istri 2 itu gimana itu, dia bilang. Dengan yang pertama kita berbohong, dengan yang kedua kita juga berbohong. Nah, ini bagaimana hukumnya ini Pak Abu Fikri? Kalau kita jujur akan bermasalah. Nah, bermasalah itu bukan hanya kita sendiri, tapi ke
dua istri tadi mempersoalkan kita. Nah, ini bagaimana ini? Ya, saya bilang begini. Pengertian jujur itu tidak berarti hanya lurus. Ya. Pengertian jujur itu tidak mesti hanya lurus. Terkadang ada bengkok-bengkoknya. Nah, saya senggol filosofi beliau. Apa kata beliau? Wah, Pak Ustadz, jalan yang lurus itu bukan berarti lurus. Kalau kita selalu lurus dan terlalu lurus akan terjurang, istilah beliau. Jadi bagaimana saya bilang? Ya ada kalanya belok kanan, ada kalanya belok kiri. Untuk mencapai tujuan yang kita tuju. Nah, filosofi beliau ini sangat humanis ya, sangat manusiawi, dan mencerminkan arti dunia. Saya pikir, oh iya juga. Kalau hidup ini kita lurus saja, ya mentok. Bisa numbur rumah orang, toko orang, pekarangan orang, bahkan mungkin bisa masuk jurang. Makanya ada simpang kanan, ada simpang kiri. Makanya saya katakan humanis atau manusiawi, itulah hidup dunia. Terkadang kita lurus, terkadang kita belok kanan. Artinya tidak lurus tapi ada manfaat. Terkadang belok kiri. Artinya kita melenceng dalam kondisi yang tidak bermanfaat. Oh iya juga. Nah, itu filosofi beliau. Nah, jadi dia kembalikan lagi satu kasus persoalan waktu itu. Nah, ini bagaimana nih Pak Abu Fikri? Kalau saya jujur dengan yang satu, nanti yang satu itu akan marah kepada saya tentang yang kedua. Kalau saya jujur kepada yang kedua, nanti yang kedua mempersoalkan saya tentang yang pertama. Ini seandainya aku punya istri dua, kata beliau. Jadi bagaimana ini? Artinya justru setelah jujur kita bermasalah. Maka saya katakan, jujur itu memang lurus. Nah, belok kanan, belok kiri yang Bapak katakan dalam filosofi Bapak, itulah strategi atau siasah. Artinya, pengertian jujur itu semestinya membawa manfaat. Semestinya membawa kebaikan. Kalau jujur itu tidak membawa manfaat, tidak membawa kebaikan, maka kejujuran itu, lurusnya itu perlu dipertanyakan. Lurus macam apa? Makanya perlu strategi, perlu siasat. Inilah yang Bapak maksud dengan ada jalan ke kanan belok, ada jalan ke kiri belok. Tidak mesti lurus. Kalau lurus terjurang. Berarti boleh Pak Ustadz kita tidak jujur dalam artian demi menyelamatkan suasana, situasi dan kondisi. Saya bilang boleh. Karena pengertian jujur itu pasti memberikan manfaat kepada diri kita, orang lain. Tapi kalau sudah membawa mudarat, maka kejujuran itu perlu dipertanyakan. Maka di dalam hidup ini memang ada belok kanan, memang ada belok kiri. Bukan tidak jujur artinya, tetapi siasat atau strategi. Begitu. Dan ini kita tidak cerita ayat loh. Tidak usah cerita hadis, ini fakta. Sejujur-jujur Anda, selurus-lurus Anda, sebersih-bersih Anda, kalau Anda berjalan lurus saja, pasti Anda menumbur rumah orang, menumbur ruko dan toko orang, menumbur perkarangan orang, bahkan bisa masuk jurang, seandainya jurang itu di depan. Itu. Jadi ya pengertian jujur di sini jangan kaku. Di dalam kejujuran itu terkesan ya tidak jujur. Terkesan tidak jujur. Tapi itulah yang namanya belok kanan, yang namanya belok kiri. Itu strategi namanya. Siasat namanya. Tujuannya sama, tapi caranya berbeda. Apakah itu bisa dikatakan kejujuran juga? Ya, kejujuran dalam bentuk lain. Karena selama ini kita paham betul yang namanya jujur itu lurus, bersih, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Ternyata jujur itu tidak hanya itu.
dia juga terkadang belok kanan, terkadang dia belok kiri. Kenapa? Untuk mencapai kemanfaatan bersama, bukan untuk kemenangan sendiri. Kemanfaatan bersama. Ya begitu, karena situasi dan kondisi seketika kita membagi sesuatu yang kita berikan kepada dua orang istri, itu kan tidak mesti sama dalam hitungan matematik, tapi sama dalam artian kebutuhan. Makanya keadilan itu bukan sama, tetapi menempatkan sesuatu itu sesuai pada posisinya dan porsinya. Itu keadilan itu. Ya kita punya anak 3 yang sudah dewasa, remaja maksud saya, yang baru SD, ada yang baru bayi, baru 1 tahun. Kita kasih abangnya uang 1 juta, adiknya uang 1 juta, yang bayi juga dikasih 1 juta. Apa itu adil? Secara matematik itu adil. Tapi secara action ya, secara amaliah, secara perbuatan itu konyol. Karena kita mengartikan adil itu dah lurus, sama rata sama rasa, itu yang terjadi konyol. Bagi anak bayi yang berusia 1 tahun, uang 1 juta itu tidak berguna bagi dia, karena dia belum tahu uang. Nah, bagi yang SD, uang 1 juta itu terlalu banyak. Nanti akan memancing bencana loh. Tapi bagi yang SMA, boleh jadi pas untuk dia 1 juta. Jadi keadilan itu bukan berarti sama rata sama rasa, tapi memposisikan pada posisinya, porsinya, kapasitasnya. Nah itu. Begitulah persoalan jujur tadi. Itu kami bicarakan seketika saya dengan beliau, Pak Direktur tadi, Pak Kabak, dan Pak Sukriti dan sopir dalam mobil. Jadi ini cerita pengalaman kami kemarin ini. Oke, sudah. Nah, akhirnya sampailah kami ke kios tempat kami biasa makan lontong. Namanya Pasar Baru Koto, Bengkulu Kota. Ya, pesan lontong tunjang. Pesan teh susu. Nah, saudara saya yang direktur tadi dia pesan teh susu dan telur setengah masak, tapi dia tidak pesan lontong. Dia tidak pesan lontong, cuma kami yang pesan lontong. Kami diberi teh susu, kami santai, ketawa-ketawa. Nah, di meja ini ada pembicaraan lagi. Ada kajian lagi antara saya dengan Kabak. Kalau Pak Direktur ya dia kadang-kadang nimbrung, kadang-kadang tidak. Selalu saja fatwa saya itu saya hibahkan sama beliau. Saya sandarkan kepada beliau. Saya katakan, ini ustadz saya nih. Pak Dir ini ustadz saya. Dia cuma senyum-senyum. Waktu itu kami cerita tentang nikah siri. Itu kami cerita tentang nikah siri. Bagaimana Pak Abu Fikri kata si Pak Kabak tadi, jika kita menikah siri, kita nikah dengan janda, apakah perlu wali? Maksudnya perempuan yang sudah janda ya, pasti kalau janda itu kan perempuan, kalau duda ya laki-laki. Apakah perlu wali nasab? Artinya bapaknya, abangnya, adiknya, pamannya, atau ponakannya dari jalur bapak. Nah itu saya sampaikan sama beliau, ya tidak mesti begitu. Kenapa? Nah, kalau si janda tadi dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Atas diri sendiri. Artinya tidak berwali kepada ayah, kepada paman, abang atau adik pun tidak apa-apa. Karena dia sudah habis pertanggungjawaban orang tuanya terhadap dia. Kapan? Sewaktu dia menikah yang pertama. Di pernikahan yang pertama, ya dia masih milik ayahnya, masih milik abangnya, masih milik adeknya, masih milik pamannya. Makanya wali dari keluarga nasab tadi wajib hukumnya. Walaupun masih ada kelonggaran wali hakim maksud saya, wali perwakilan. Seandainya ada kendala yang sangat berat misalnya. Nah, jadi sewaktu itu ya harus ayahnya, harus pamannya, harus abangnya, harus adeknya yang menikahkan dia.
Karena dia masih gadis, masih menjadi tanggungan ayah bunda dan keluarga. Nah, setelah dia menikah, baik beban jasmani, rohani, dosa zohir, dosa batin ayah bunda lepas. Keluarga lepas tanggung jawab daripada si anak gadis yang sudah menikah tadi. Termasuk perwalian, kalau nanti dia pisah atau cerai dengan suaminya hari ini. Tapi alangkah baiknya perwalian ini tetap dari ayahnya, pamannya, abangnya, adiknya. Jalur nasab ayah. Itu cerita kami di sewaktu makan lontong itu. Ya mungkin cerita ini bermanfaat bagi kita yang menontonnya, memperhatikannya, apalagi berkiprah di masyarakat. Nah itu ya tidak, ini waktu kami bercerita itu penuh dengan aha-aha, penuh dengan ketawa, riang dan macam-macam itu. Gitu. Artinya penuh dengan humor. Nah waktu itu saudara saya yang direktur tadi sempat nanya, Pak Ustadz senang pempek? Ya saya bilang senang lah. Tapi saya tidak terpikir kalau dia mau beli pempek sudah ini. Nah alhasil ya dah naik mobil. Artinya saya makan lontong, kami naik mobil lagi. Saya pikir mau pulang ke kantor lagi. Tidak ternyata. Nah disitulah beliau bercerita tentang betapa bersedekah itu menyenangkan orang itu. Menurut Pak Direktur tadi, itu alangkah baiknya. Memberikan manfaat kepada orang itu alangkah benarnya. Sungguh memberikan kebahagiaan bersama. Ya kami dukung, yes, benar. Itu. Jadi berapa banyak orang yang ditraktir, berapa banyak orang yang diberikan makan minum saat itu, maka dia mendapatkan manfaatnya. Si direktur tadi. Nah panjang cerita kami itu. Nah rupanya dia pengen mengajak kita makan lotek. Makan lotek, ternyata loteknya sudah habis. Saya pikir wah ini gimana nih, ini lontong belum selesai dimakan, belum selesai diolah, mau makan lotek pula lagi. Ternyata beliau ini punya rencananya ini aneh, unik. Dia bergurau tapi real, dia bergurau tapi nyata. Dan memang beliau pernah cerita sama saya bahwa dia pernah membawa beberapa karyawan. Sudah makan di sini, diajak pergi lagi, makan lagi. Diajak pergi lagi, makan lagi. Sampai orang itu tak ampun-ampun. Nyerah. Tak sanggup makan lagi. Akhirnya sampai orang itu turun mobil. Biar aku jalan kaki. Daripada jalan naik mobil nanti dibawa makan lagi. Aku tak siap. Karena ada komitmen. Tak boleh dibungkus. Harus dihabiskan di sini. Sampai begitu. Dulu dia pernah cerita seperti itu. Nah pada hari itu saya mengalami langsung itu kejadiannya. Masya Allah saya bilang. Ini tidak main-main. Akhirnya kami dibawa ke. Dia tanya dulu, kemana kita ini? Mau makan apa? Makan soto mau? Oh iya, tidak apa-apa, makan soto. Akhirnya makan soto. Soto mana? Soto Padang saya bilang. Oh enggak, kata yang lain. Kita makan soto Makassar. Akhirnya makan soto Makassar. Gitu. Nah, sewaktu makan soto Makassar, saya perhatikan beliau cuma sotonya doang, tidak pakai nasi. Cuma sotonya doang. Sementara kami soto pakai nasi, pakai jus jeruk atau jeruk hangat. Dia ya air hangat putih, dia tidak pakai jeruk hangat, dia air hangat putih dengan soto doang. Nah, kalau kami pakai nasi, pakai soto dan jeruk hangat. Nah, saya belum curiga. Tadi dia tidak makan lontong. Nah, sekarang dia tidak pakai nasi. Saya belum curiga. Nah, kecurigaan saya adalah seketika kami dibawanya makan pempek. Wah, saya bilang ini mau menang sendiri nih. Wajar sih dia sanggup untuk masuk 3 restoran makan, karena dari awal dia sudah siap-siap untuk tidak makan lontong, tidak makan nasi dan seterusnya. Tapi yang babak belur itu kami. Nah, yang akan saya ceritakan bukan itu.
pembicaraan di atas meja. Di meja sewaktu kami makan nasi soto Makassar. Jadi waktu itu saya memberikan teka-teki kepada Pak Kabak, kabaknya beliau ya, kabak umum di perusahaan yang beliau pimpin. Saya tanyakan sama beliau, kemarin saya sudah mengisikan pengajian di Bengkulu Tengah. Kebetulan di situ ada teman yang mencalon jadi calon bupati. Saya sebut nama beliau itu kan, nama calon bupati saya sebut. Nah, saya ceritakan pengalaman saya waktu itu. Dan saya bawa ke meja tempat kami makan malam itu. Saya tanya sama Pak Kabak, Pak Kabak, saya pengen nanya sama Anda. Di setiap negara, setiap negeri, setiap kampung, jika tiba saatnya ada pilkadanya, pemilihan umum untuk memilih sang pemimpin, mulai presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai ke bawah. Tuh. Nah, yang tidak saya tanyakan kepada Pak Kabak, waktu itu ada yang pertama kali dia memilih. Artinya sebelum masyarakat, warga memilih calon ataupun paslonnya, ada yang terdahulu memilih. Di mana kalau dia sudah memilih, maka semua orang akan memilih apa yang dia pilih dan meninggalkan apa yang dia tinggalkan. Artinya, seandainya dia itu memilih si A, maka semua orang akan memilih si A. Berarti tidak memilih si B kan? Atau sebaliknya, seandainya dia memilih si B, pasti semua orang memilih si B, tidak memilih si A dan yang lainnya, tidak. Pertanyaan saya, siapakah dia? Yang dia memilih, maka pilihannya menjadi ikutan semua orang. Nah, ini sebuah teka-teki pertanyaan dalam. Sempat dia jawab, dia bilang pendamping. Orang yang paling dekat dengan calon. Nah, saya lihat arahnya itu nampaknya jawabannya tidak tepat. Nah, itu di depan ini itu, di depan Pak Direktur saya cerita itu. Nah, karena kami itu sama-sama menampung, sama-sama mengintip pengetahuan. Dia juga ngintip, saya juga ngintip pengetahuannya dia. Dan semua kami itu tukang ngintip loh. Tukang ngintip pengetahuan, tukang ambil ataupun tukang jual filosofi orang. Selama itu adalah baik dan benar. Akhirnya saya jawab, orang yang pertama, bukan orang ya, yang pertama kali memilih ya salah seorang calon pemimpin di suatu negara, di suatu daerah, mulai pada presiden, gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya tadi, adalah dia. Kalau dia sudah memilih A, maka semua orang pasti memilih A, apapun alasannya. Kalau dia memilih B, semua orang akan memilih B, apapun alasannya. Siapakah dia yang memilih tadi? Yang pilihannya diikuti oleh semua manusia. Maka Pak Kabak nanya, siapa itu Pak Abu Fikri? Saya bilang Allah. Baru terbuka rahasianya. Jadi kalau Allah sudah memilih si A, semua orang akan memilih si A pasti. Kalau Allah sudah memilih si B, semua orang pasti memilih si B pasti. Nah, dasar ayatnya adalah ini, surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzilu man tasya biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26. Katakan hai Muhammad, wahai sang pemilik kerajaan, raja di raja, engkau berikan kerajaanmu kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau cabut kerajaanmu dari siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan orang yang kau kehendaki. Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Sesungguhnya semua kebaikan ada di tanganmu. Engkau adalah maha kuasa, lagi maha bijaksana.
Jadi kerajaan alam semesta ini adalah miliknya Allah. Mau presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai apapun nama kekuasaan adalah milik Allah. Jadi Allah itulah yang pertama kali memilih. Kalau dia pilih A, ya semua orang akan milih A, apapun alasannya. Kalau dia pilih B, semua orang akan milih B, apapun alasannya. Maka saya katakan waktu di meja makan soto Makassar itu, oh, hati-hati. Allah tidak hanya memilih orang yang baik-baik. Allah terbiasa memilih Namrud di zaman Nabi Ibrahim sebagai raja, itu jabalan banget. Memilih Fir'aun sebagai raja, itu bajingan banget. Bahkan memilih Benito Mussolini di Italia, Adolf Hitler di Jerman. Semua mereka itu ya semacam orang-orang yang tidak baik, brutal, beringas, pembantai. Nah, Allah biasa mengangkat mereka itu. Kenapa? Disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat itu. Disesuaikan dengan keadaan alam saat itu. Memang saat itu memang harus kita pilih, kata Allah, orang yang seperti ini. Jadi tidak ada penyesalan bagi kita. Tidak ada menyalahkan kita, kenapa pula bajingan kayak gini jadi pemimpin. Tidak usah dipersoalkan. Karena dia lebih tahu manfaat dan mudaratnya. Gitu, saudara. Nah, dia juga pernah mengangkat orang baik-baik jadi raja. Pernah. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zulkifli. Banyak. Jadi itu. Jadi orang yang dipilih oleh Allah tadi, baik atau buruk, semuanya ada manfaat. Ada tujuan. Jangan dikatakan Allah itu tidak adil macam-macam. Tak boleh. Karena adil itu adalah meletakkan sesuatu pada posisinya, pada porsinya. Bukan pada hal yang sama rasa, sama tempat, dan macam-macam. Tidak. Itu. Nah, saat itu saya lanjutkan. Oleh karena itu, para pemilih, para pendukung tidak usah menjelek-jelekkan calon yang lain. Memuji-muji yang kita dukung. Tidak usah. Ya. Karena Allah itu tidak akan terpengaruh dengan pujian kita terhadap seseorang. Tidak. Allah itu juga tidak terpengaruh dengan pencercaan, pencacian kita terhadap seseorang. Tidak. Karena Allah itu prinsipnya komitmen pada dirinya sendiri. Dia pilih A, ya A. Mau bajingan, mau apa, dia pilih A. Karena dia tahu manfaat mudaratnya. Dia pilih B, ya B. Maka kita sebagai pendukung paslon tidak perlu kita memuji-muji yang kita junjung, menghina, mencela, mencaci, apalagi memfitnah yang lain. Tidak boleh. Menambah-nambah dosa, saya bilang. Gitu. Apalagi saat ini Kota Bengkulu sedang menghadapi pilkada, kan? Calon gubernur, calon wali kota. Ya, bagus sih. Dialognya bagus. Ya. Debatnya bagus. Tapi alangkah baiknya di dalam debat itu yang dibicarakan adalah program, peningkatan program, pengembangan program, mensejahterakan diri, keluarga, masyarakat, dan rakyat. Itu yang perlu diangkat. Jangan menceritakan aib lawan. Wah, Bapak dulu sewaktu memimpin begini-begini. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak akan merubah hatinya Allah. Sehingga berubah pula hati orang lain. Tidak. Nah, seandainya kalau terjadi ya, paslon gubernur yang satu menjelekkan paslon gubernur yang lain, atau paslon yang calon bupati, wali kota juga begitu, tidak perlu. Bahkan presiden tidak perlu. Ingat, Allah itu memilih, mengangkat, menunjuk dan memutuskan seseorang itu jadi khalifah, jadi raja, jadi presiden, itu berdasarkan keinginannya, bukan keinginan kita. Ya, saya katakan tadi, dia terbiasa mengangkat Fir'aun, Namrud, Benito Mussolini, Adolf Hitler, macam terbiasa dia. Dan dia juga terbiasa mengangkat Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zulkifli, dan banyak lagi orang baik menjadi raja. Terbiasa. Sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kaum saat itu. Gitu. Jadi rugilah ya pasangan calon gubernur misalnya
ya, wali kota, bupati misalnya, bahkan presiden menjelekkan yang ini, memburukkan ini, tidak perlu. Tidak akan merubah hatinya Allah. Maaf ya, kita umpamakan aja Allah punya hati. Tidak akan merubah. Tetap. Nah, itu. Justru ketika kita menjelekkan lawan, mencaci maki lawan, maka simpatik masyarakat berkurang. Walaupun kita tahu, kita seketika dia menjelekkan lawannya, sewaktu itu sebenarnya Allah mengurangi rasa simpatik kita kepada yang tadi. Tahu kita. Ya enggak enak lah. Calon presiden misalnya, calon gubernur, calon wali kota, bupati menjelekkan lawan politiknya, rival daripada calon kekuasaan tadi, tidak menarik. Hilang rasa kita terhadap dia itu. Bukan program yang diceritakan, malah menjelekkan pasangan lawan, tidak bagus. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita memang beriman kepada Allah dan Rasul, beriman pada kitab Quran yang ada dalam Islam, pegang itu. Bahwa yang bakal jadi presiden, bakal jadi gubernur, bupati, wali kota, sudah ada orangnya. Sudah dalam genggaman Allah namanya. Tidak akan berubah karena pujian dan tidak akan berubah karena cacian. Nah, itulah pembicaraan saya, Pak Direktur, Pak Kepala Bagian Umum, dan sekuritinya serta sopirnya saat itu. Waktu makan soto Makassar. Gitu. Nah, sudah penuh ini. Udah capek, enggak kuat lagi makan. Kata Pak Direktur, nanti yang nyopir aku ya. Bukan sopirnya, dia minta mau nyopir. Nah, kita pikir apa ya? Maka waktu itu saya sindir beliau. Wah, bukan saya sindir lagi, langsung saya katakan, wah ini pengen memonopoli pahala ini, saya bilang. Udah banyak mengeluarkan dana untuk biaya makan kami, mau jadi sopir pula. Ini mau ngambil pahala lebih banyak lagi nih, saya bilang begitu. Rupanya dia mengajak kami makan empek-empek, makan tekwan. Waduh, saya bilang ini mau menyerahkan. Ada perjanjian, tidak boleh dibungkus. Tidak boleh dibungkus. Ya betul. Pas kami masuk, apa dia bilang? Kita makan pempek dulu ya, makan pempek dulu. Makan pempek dulu. Nah itu. Saya bilang dengan teman-teman, dengan kabak, dengan security, dengan sopir, jangan banyak-banyak makan pempek ini, sebentar lagi ada tekwan nih. Yang ini aja belum selesai. Benar, sudah makan pempek, keluar tekwan. Yang menang siapa? Yang menang Pak Direktur. Dia sudah mulai menjaga strategi dari awal, tidak makan lontong, tidak makan nasi, dia menang dia. Saya hampir kalah. Karena beliau muji-muji. Saya kenal betul Pak Ustadz ini karena dari remaja kami itu berdua dengan beliau ini. Kalau makan tidak pernah tidak habis. Tak ada sisa. Memang makannya lambat, memang saya tahu. Wah, kata beliau ini, berkah itu di akhir. Ini kata Pak Direktur. Ini saya pikir ini mau menghantam saya nih. Ini dia tahu tidak bakal habis ini. Ya namanya tekwan itu saya pelan-pelan saya makan. Pelan-pelan. Akhirnya mie-nya tidak bisa saya habiskan. Kuahnya tidak bisa saya habiskan. Saya sudah nyerah duluan. Nah, Pak Kabak lebih parah lagi. Tekwannya masih ada, mie-nya masih ada, topinya udah mereng-mereng, udah kecapean makan. Saya bilang, inilah keistimewaan beliau ini, saya bilang. Dalam candaan dia memberikan kesenangan, kebahagiaan. Tetapi di balik semua itu saya bilang, ada hikmah yang menarik. Pak Kabak. Nah, jadi Kabak ini partner saya berdialog nih. Partner saya berdiskusi tentang kaji. Walaupun tidak resmi secara secara forum khusus, sambil lewat. Nah, ini Pak Kabak. Lain kali Pak Kabak jangan minta doa kepada Allah itu, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak. Jangan lagi. Bagaimana doanya Pak Ustadz? Dia bilang, ya Allah berikanlah aku rezeki yang memberikan berkah dalam kehidupanku. Nah, ini fakta ini. Seketika Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, mulai pada lontong tunjang, teh susu, goreng pisang lagi waktu itu. Itu udah kenyang. Rencana mau makan lotek tutup. Dibawa pula makan soto Makassar pakai nasi. Waduh, udah kenyang banget. Tahu-tahu Pak Direktur ngajak makan pempek dan tekwan. Waduh, angkat tangan. Sebenarnya udah angkat tangan saya itu. Udah angkat tangan. Tapi apa boleh buat. Sebegitu banyak rezeki dari Allah
melalui beliau untuk kami saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kami nyerah. Kenapa? Mungkin kami ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak. Saat itu memang banyak rezeki, tapi tidak tertampung lagi, saudara. Nah, waktu itulah saya katakan, Pak Kabak jangan lagi minta rezeki yang banyak, mintalah rezeki yang berkah. Jadi Allah tahu memposisikannya itu. Kalau kita belum dapat apa-apa, sekedar makan saja ya syukuri. Nah, itu. Agak banyak dikit memang ada beban syukuri. Seketika tim meledak berarti ada biaya yang harus kita bayar. Dengan biaya yang besar seperti yang masuk tadi. Nah kalau seperti ini kan real ini. Diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Mulai dari makan lontong tunjang, goreng pisang, teh susu, soto Makassar dan nasi, jus air apa, jeruk hangat, macam-macam itu. Di Tekwan tadi tidak berani minta apa-apa. Dikasih air putih hangat. Udah pada nyerah. Kenapa? Rezekinya kebanyakan. Jadi jangan minta rezeki yang banyak, tapi mintalah rezeki yang berkah. Nah, itu saudara-saudaraku, pengalaman kami saat itu. Jadi, ya kesan ini menarik. Sampai waktu itu, saudara saya, ya direktur tadi, dia bercerita, siapa ini Kabak? Siapa beliau ini? Dia ceritakan bahwa inilah orang yang melek matanya, yang nyaring telinganya, terbuka hatinya seketika sang direktur dijatuhkan oleh orang lain. Dipojokkan, diposisikan di tempat non-job yang tidak basah, kering kerontang. Hanya orang ini, dia bilang, yang sangat memperhatikan. Bahkan ya beliau ini membawa pisang, dia katakan begitu. Memberikan susu setiap beliau hadir di momen-momen bertemu dengan direktur saat itu. Luar biasa perhatian Kabak ini dahulu. Tapi waktu itu mereka belum Kabak, mereka belum direktur. Nah maka beliau katakan sudah saatnya. Bukan saya membalas budi, kata Pak Direktur. Bukan. Saya memposisikan posisinya sesuai dengan porsinya. Maksud beliau, orang yang baik diberikan kebaikan. Orang yang benar diberikan kebenaran. Sementara orang yang tidak baik akan mendapatkan bagiannya. Sejarah itu terbukti dan beliau buktikan terhadap beliau yang menjatuhkan, yang mencampakkan posisi di non-job tadi. Nah begitu saudaraku. Ya semua itu kejatuhan lah. Ya skenario Tuhan itu, karena sesuatu yang ada sudah ada sebelum dia ada. Nah itu ya. Begitu saja saudara-saudaraku. Kisah kami kemarin, cerita kami kemarin, bahwa di situ terdapat cerita-cerita lucu, canda tawa, riang gembira, walaupun waktu itu saya sedang terbebani gitu ya. Saya sedang tidak bisa mengatakan apa. Bahkan sempat saya cerita sama beliau, Pak Direktur ini, kemarin malam saya ini meringankan beban saudara saya. Beban apa? Dia sakit, saya bilang. Badannya berat. Akhirnya disuntik vitamin, kemudian disuntik pula tambah darah itu. Berat badannya. Akhirnya saya baca, udah kita ikut keluar aja. Saya bawa dia keluar. Maksudnya itu biar beban pikirnya enak, perasaannya enak. Saya sengaja. Kebenaran malam itu ada acara doa masuk rumah baru. Saya ajak beliau. Apa dia bilang, waduh tersugesti saya, ringan Pak Bu Fikri pikiran saya, perasaan saya. Lah iya saya tahu Anda sedang berbeban. Anda sedang terbebani gitu. Nah, maka saya bawa Anda keluar. Nah, jadi di persimpangan jalan ya saya kan belum punya mobil, baru punya motor ya. Ada orang pakai motor ngebut. Motornya baru. Tembakan lampunya itu ya lampu tinggi, ya kena mata ya. Nyeletuk ini. Saudara saya bawa itu nyeletuk. Sombong banget tentang motor baru. Lampunya tidak diatur. Iya, saya bilang sombong banget tentang motor baru. Kami aja motor buruk tidak pernah bangga, saya bilang gitu. Ketawa dia. Ya, Anda sombong dengan motor baru. Kami aja punya motor buruk tidak pernah bangga. Dia ketawa. Padahal itu sebuah momen di mana saya menutupi hasrat hatinya untuk bercerita yang buruk-buruk tentang orang lain.
Nah, Pak Direktur pun juga menceritakan juga bagian-bagian cerita yang sama. Dia cerita juga sewaktu kami makan pempek itu. Ya, dia ceritakanlah ada sebuah kisah, dia bilang kan, ya mungkin ya orang dekat dia juga mungkin ya, suami istri. Nah, sang suami ini bercerita kepada Pak Direktur, wah itu parah istri saya itu. Nah, kenapa? Kata Pak Direktur. Kalau hari raya itu buat kue, buat makanan, dia beri emaknya, keluarganya saja. Keluarga saya tidak. Nah, begitu. Rencana beliau tadi ingin menggunjing, ingin menggibah, ingin mengupati istrinya kepada Pak Direktur. Ya, karena Pak Direktur ini terlatih orangnya, bukan sembarangan dia. Mungkin si beliau tadi mengira Pak Direktur akan termakan informasi, akan ikut juga menggunjing dan mengupas serta menggibah. Oh tidak, apa dia beliau? Anda keliru, dia bilang. Jadi sang suami tadi dia kasih pelajaran juga. Anda keliru. Sebenarnya bersamaan dengan kejadian sang istri Anda memberikan makanan kepada keluarga, waktu itu dia menampar Anda loh. Anda ditamparnya. Kalau istri Anda bisa berbuat seperti itu, Anda sudahkah berbuat seperti itu kepada keluarga Anda? Anda suami loh, Anda laki-laki loh. Nah, begitulah Pak Direktur menampar laki-laki yang menceritakan istrinya begini begitu terhadap keluarganya di hari raya itu. Anda apa yang Anda buat untuk bapakmu, untuk ibumu, keluargamu? Ada enggak? Jangan Anda menjelekkan istri Anda. Semestinya Anda koreksi loh, bercermin loh. Dia mencontohkan kepada Anda, sejatinya Tuhan mengajar Anda melalui istri Anda. Anda paham enggak? Kira-kira begitu bahasanya Pak Direktur itu. Wah, saya bilang ini mantap ini. Makanya saya angkat juga cerita. Nah, malam tadi saya begini. Saya ceritakan yang tadi itu. Ketika sahabat saya mengatakan, wah ini mentang-mentang motor baru, sombong, lampunya tinggi macam-macam. Iya, saya bilang. Nah, dia pikir saya mau ikut gunjingannya dia. Iya, saya bilang, kami aja motor buruk tidak pernah bangga. Ketawa dia. Hilanglah semua kisah. Itulah saudara-saudaraku, mutiara nasihat atau duratun nasihin yang kami petik dalam setiap pertemuan kami. Jadi ya kadang-kadang maaf betul. Pak Direktur punya saudara, saya juga punya saudara. Pak Direktur punya sahabat, saya juga punya sahabat. Terkadang saudara Pak Direktur, sahabat Pak Direktur juga sahabat saya, teman saya. Mereka mungkin ya punya pilihan lain terhadap saya dengan beliau, karena saya terlalu dekat dengan beliau ini. Yang tahu persoalan saya beliau, yang tahu persoalan beliau saya. Kami sering guyon, kami sering sedih juga, bicara bersama. Nah itu. Nah, begitulah posisi saya dengan beliau. Dan posisi saya dengan anak-anak buah beliau, dekat. Karena saya tahu persis ya siapa saya, siapa mereka. Pak Direktur punya anak buah. Pak Direktur saya hormati sebagai sahabat, sebagai saudara. Anak buahnya saya hormati sebagai teman-teman. Saya santun kepada mereka, mereka juga santun kepada saya. Bahkan ya kalau untuk kalangan atas di perusahaan itu hampir semuanya kenal dengan saya. Dalam artian hal yang baik-baik lah. Kalau yang lain-lain ya antara kenal dan kenal lah. Jadi begitu saudaraku. Ya jangan pula mentang-mentang saudara kita direkturnya, ya direktur utama ya, kita semena-mena semau-mau kita. Enggak, kita harus ikut aturan. Jangan wah apa mau apa kamu. Ini direktur ini teman saya, sahabat saya, saudara saya, mau apa kamu? Tidak begitu. Ya, dimanapun, dalam posisi apapun, kita tetap memegang aturan. Ketentuan yang berlaku pada setiap instansi yang ada di mana kita berada. Oke saudara-saudaraku, walaupun mungkin tidak sebegitu menariknya cerita ini, tapi di dalamnya ada mutiara-mutiara nasihat. Mulai pada cerita pertama sampai terakhir tadi yang saya ceritakan. Sebagai peranannya adalah Pak Direktur, Pak Kabak Umum, Pak Sukariti, Pak Sopir, dan saya sendiri sebagai Abu Fikri. Oke, demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.